Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas salah satu transportasi massal yang akan segera beroperasi, yakni kereta cepat Jakarta-Bandung. Seperti apa babak baru yang akan dimulai? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, kereta cepat Jakarta-Bandung akan segera beroperasi dan untuk melengkapi kenyamanan masyarakat, KCIC telah menyiapkan berbagai fasilitas meliputi fasilitas penunjang keamanan, kenyamanan, area komersial dan integrasi dengan moda transportasi lanjutan. Kereta api cepat Jakarta-Bandung akan segera dioperasikan. Untuk melengkapi kenyamanan masyarakat, KCIC telah menyiapkan berbagai fasilitas di seluruh stasiun kereta api cepat. Fasilitas tersebut meliputi fasilitas penunjang keamanan, kenyamanan, area komersial, dan integrasi dengan moda transportasi lanjutan. Manajemen KCIC mengatakan KCJB nantinya akan beroperasi pada 4 stasiun, yaitu Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar. Untuk memberikan rasa aman di area stasiun, nantinya akan dilakukan pemeriksaan menggunakan Sinar X disertai petugas yang kompeten. Tujuannya untuk memastikan barang bawaan calon penumpang sesuai dengan ketentuan serta mencegah barang terlarang memasuki area stasiun dan kereta api cepat. Selain itu akan tersedia akses jalan tol menuju stasiun kereta api cepat untuk mempermudah akses masyarakat. KCIC juga telah menjalin kolaborasi dengan berbagai perusahaan transportasi baik taksi, angkutan online, travel, bus, dan lainnya. Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, babak baru kereta cepat Jakarta-Bandung sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Devin Pranata. Beliau adalah General Manager Property and Non-Farebox Business Development KCIC. Selamat pagi, Pak Devin. Pagi, Pak Prasetyo. Ya, salam sehat Pak Devin. Salam sehat, Pak. Baik, ini dia salah satu yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia, beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemarin sudah melakukan uji coba begitu ya dari stasiun Tegaluar menuju Halim di Jakarta itu. Bagaimana Pak update-nya hingga pada saat pasca uji coba kemarin? Silakan. Ya Pak, makasih Pak. Jadi terkait dengan uji coba ini memang kita semua mencoba untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa uji coba kereta cepat ini berjalan dengan baik. Dan kemarin itu kita sudah mencoba untuk uji coba di kecepatan 180 km per jam dan nantinya pasti akan kita tingkatkan terus sampai dengan 385 km per jam, Pak. Karena memang secara operasional nanti kita akan punya top speed di sekitar 350 km per jam. Baik, 350 km per jam begitu rata-rata kecepatan yang akan digunakan. Dan lantas evaluasi apa yang bisa diambil begitu dengan hasil uji coba kemarin? Ya, jadi memang dari kemarin itu kami mencoba untuk terus meningkatkan faktor keamanan, Pak. Okay. Karena ini akan menjadi satu faktor yang sangat krusial dan juga faktor kenyamanan. Di mana kalau kita sudah berkaca kepada kemarin top speed di 180, di kecepatan yang sudah sangat stabil, kita mencoba untuk adanya video yang videonya pun sempat viral untuk koin berdirikan dan itu terlihat bahwa koin itu tidak jatuh dan itu membuktikan bahwa kereta itu berjalan dengan smooth. Baik, dengan adanya uji coba kemudian evaluasi tadi sudah dilakukan bahwa pada saat mencapai kecepatan rata-rata dan sudah stabil itu salah satu bukti koin tadi. Nah, next-nya apa yang akan dilakukan Pak Devin? Ya, tidak hanya kita berbicara tentang komersialisasi di keretanya Pak. Ya. Kalau misalnya kita memang melihat bahwa penjualan tiket itu satu hal yang sangat penting karena kami merupakan pelaku perjalanan transportasi. Namun juga memang selain isu transportasi, isu di luar transportasi yang kita punya, komersialisasi stasiun, dan juga faktor-faktor lain memang terus kita tingkatkan. Supaya ketika penumpang sampai di stasiun, mereka pun akan merasa nyaman karena bisa menikmati semua yang fasilitas yang disediakan oleh KCIC, Pak. Nah itu dia, fasilitas apa saja nih untuk mendukung operasional kereta cepat Jakarta-Bandung nantinya Pak Devin? Ini sangat menarik Pak, jadi memang kami sudah bekerja sama dengan berbagai mitra
untuk mengelola stasiun, supaya stasiun itu tidak hanya menjadi tempat untuk penumpang itu menunggu kereta, namun juga nantinya stasiun itu bisa dipakai untuk penumpang itu bisa menikmati sebelum nanti keretanya itu bisa dioperasikan dan bisa masuk ke kereta. Jadi di situ nanti ada restoran, ada kafe-kafenya, lalu juga ada tenan-tenan retail yang tarafnya itu tidak hanya nasional namun juga internasional, Pak. Karena memang kita proyek ini adalah proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Sehingga harusnya itu menjadi satu percontohan kemajuan bangsa kita dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di Asia Tenggara, Pak. Baik, kalau kita cermati nampaknya tidak akan jauh berbeda dengan bandara begitu, dengan fasilitas yang ada ya, dari sisi kenyamanan yang akan diberikan kepada penumpang kereta cepat Jakarta. Dan wilayah ataupun stasiun-stasiun mana saja yang akan diprioritaskan? Apakah semua stasiun yang dilalui oleh kereta cepat Jakarta Bandung juga akan memiliki fasilitas yang sama? Iya, terima kasih Pak. Jadi memang betul untuk semua stasiun pastinya akan memiliki fasilitas yang serupa. Baik dari stasiun Halim, namun memang secara konsep akan dibedakan, masing-masing mengikuti pola dari kearifan lokal yang dimiliki oleh setiap daerah. Contohnya kalau di Halim kita punya lifestyle center, lalu apabila kita bergerak ke arah Karawang, Padalarang sampai dengan Tegaluar yang memiliki konsep-konsep yang berbeda, karena di Tegaluar itu dekat sekali dengan Stadion GBLA, nantinya secara konsep akan lebih kepada sport center dan sebagainya. Nah, tentunya hal ini akan menjadi satu journey, perjalanan yang menarik bagi penumpang ketika mereka ada di satu stasiun dan stasiun lainnya, ketika mereka melihat bahwa experience-nya itu akan berbeda dengan satu stasiun dengan yang lain. Baik, total ada berapa stasiun nanti yang akan dioperasikan oleh kereta Ada 4, Pak. Jakarta Bandung? Ada 4 di stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar. Baik, Padalarang dan juga Tegaluar. Dan masing-masing kalau boleh diupdate kondisinya sejauh ini sudah berapa persen persiapannya? Untuk persiapan sekarang ini sudah masuk ke tahap finishing, Pak. Jadi kalau kita melihat ke dalam stasiun sudah tahap finishing dan kita sedang kerja keras untuk mengisi nantinya tenan-tenan ke dalam stasiun juga. Karena pastinya ketika stasiun itu dibuka, tenan juga harus sudah mulai siap ketika penumpang udah mulai masuk, mereka bisa langsung berbelanja juga di dalam stasiun. Dan tadi sudah disampaikan uji coba begitu ya untuk mencapai kecepatan 180 km per jam. Nah, nextnya uji coba ini akan dilakukan kapan lagi? Mengingat harus ada level maksimum yang akan dites begitu untuk kecepatan kereta ini, Pak Devin. Iya Pak, jadi untuk uji coba ini akan dilakukan Pak setiap bulannya. Setiap dan bulan. Pastinya untuk kedepannya untuk sampai dengan kecepatan maksimum, meskipun secara operasional ini akan di 350, namun untuk uji coba ini akan kita tingkatkan sampai 385 km per jam. Baik, kalau kita lihat dengan kesiapan yang sudah dilakukan terutama juga di stasiun-stasiun, tadi Anda katakan ada kearifan lokal di sana, dan apakah juga menjalin dengan pelaku-pelaku usaha daerah setempat misalnya di masing-masing stasiun? Pastinya Pak, jadi memang kita menumbuhkan area retail ini tidak hanya untuk kereta cepat, namun juga untuk menumbuhkan ekonomi di sekitaran stasiun dan juga sekitar proyek kereta cepat. Sehingga kami berkomitmen untuk adanya 30% dari area retail yang nantinya akan kita kerjasamakan dengan pelaku-pelaku lokal. Sehingga nanti tidak hanya area ini dinikmati oleh pelaku usaha yang memang sudah kelas atas, namun juga semua kelas akan kita rangkul. Dan infrastruktur pendukung lainnya begitu, mengingat ini juga kan lokasinya masih cukup jauh dari perkotaan. Apakah juga nanti ada salah satu mungkin ya transportasi feeder ataupun penunjang lainnya sehingga mobilitas masyarakat ataupun pengguna bisa lebih nyaman? Ya pasti Pak, jadi di setiap stasiun kami sudah bekerja sama dengan pelaku transportasi yang lain. Salah satu contohnya di stasiun Halim. Halim ini kita langsung terkoneksi dengan stasiun LRT, nantinya ada stasiun LRT Halim yang langsung terkoneksi dengan menggunakan Skybridge. Jadi penumpang LRT tidak perlu keluar stasiun, tinggal masuk ke Skybridge sudah langsung masuk ke stasiun kereta cepat. Pun dari situ mereka mau melanjutkan perjalanan tidak menggunakan LRT, mereka bisa tinggal menggunakan moda transport yang lain seperti ada BRT maupun dengan taksi. Tantangan lain yang saat ini juga tengah coba diantisipasi Pak Devin dari teman-teman KCIC apa saja? Salah satu contohnya terkait dengan post pandemik Pak. Kalau kita berbicara tentang masa pandemi kemarin di mana pelaku usaha retail itu memang mengalami
challenge yang lumayan besar dan di mana income dari retail itu juga pastinya menurun, sehingga kami juga terus mendukung teman-teman retail untuk mereka bisa buka dulu di stasiun. Karena kami berharap stasiun itu bisa full dengan retail, mereka juga secara bisnis sehat, dan kenyamanan penumpang ini menjadi satu hal yang prioritas. Jika kita memenuhkan kawasan stasiun untuk dipenuhi oleh area retail dan sebagainya, pastinya nanti penumpang ini akan sangat nyaman berada di stasiun. Dan persyaratannya sendiri mudah tidak sih kalau misalnya saya ingin menjadi salah satu retail di stasiun kereta cepat Jakarta Bandung ini, Pak Devi? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan infografis untuk Anda terkait dengan profil dari kereta cepat Jakarta Bandung. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Jenis keretanya adalah CR 400F ya, buatan CRRQ Qingdao Xifang China dengan nilai proyek sekitar 6,07 miliar dolar Amerika. Jumlah pekerjanya 1.300-an pekerja lokal, sementara ada 588 pekerja asing. Panjang lintasan sekitar 142,3 km dengan kapasitas sekitar 356 penumpang. Tarifnya sekitar 230 ribuan dan ini juga masih akan ditentukan lebih lanjut. Dengan waktu tempuh sekitar 36 menit perjalanan langsung, kemudian 46 menit berhenti di setiap stasiun. Kecepatan tadi sudah disampaikan sekitar 350 km per jam. Beberapa stasiun penghentiannya adalah Halim di Jakarta Timur, kemudian Karawang, Bandung Barat, Tegaluar, Bandung. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Devin Pranata. Pak Devin, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita lihat tadi dengan beberapa fasilitas penunjang begitu ya untuk kereta cepat Jakarta Bandung yang nanti akan diuji coba lagi untuk mencapai kecepatan maksimumnya begitu. Bagaimana dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi lah, paling tidak ada masyarakat juga yang bisa langsung melakukan aktivitas ekonominya di stasiun-stasiun pemberhentian kereta cepat Jakarta Bandung nantinya, Pak Devin. Ya pastinya kita sangat merangkul Pak untuk setiap masyarakat yang mau terlibat di dalam proyek kereta cepat Jakarta Bandung, dan biasanya kami langsung membuka pintu bagi setiap masyarakat yang ingin bergabung di dalam proyek ini, dan tinggal mengirimkan email surat minat kepada kita dan kita akan review kecocokan dan juga minat tersebut terhadap stasiun untuk komersialisasinya. Oke, persyaratannya apa saja sih yang harus dipenuhi? Untuk setiap masyarakat yang ingin bergabung, pastinya nanti akan mengikuti seperti program pelatihan, Pak. Pelatihannya itu isinya adalah kurasi yang nantinya akan dibantu oleh teman-teman dari Sarinah. Yang tujuannya adalah untuk membuat standarnya itu menjadi sangat baik. Sehingga nanti tidak hanya berdampak kepada kenyamanan penumpang, namun juga menaikkan kelas dari pelaku-pelaku bisnis lokal. Oke, berarti kalau kita lihat dengan sasaran penumpangnya nampaknya memang masyarakat menengah ataskah, kemudian juga mungkin turis-turis asing, Pak Devin? Untuk sasaran kelasnya memang ini sangat variasinya panjang sekali Pak. Kalau kita melihat dari kelas tiket harganya ini sangat mirip dengan harga kereta Jakarta Bandung sekarang, sehingga market kelasnya ini tidak hanya menargetkan kelas segmen menengah atas, namun juga semua level pekerja. Dan juga berdasarkan dari survei yang dilakukan oleh Polar UI, itu memang 60% didominasi oleh kelas bisnis, sehingga pastinya semua level pekerja yang menggunakan moda transportasi kereta perjalanan dari Jakarta ke Bandung bisa menggunakan hal tersebut. Namun tidak terbatas kepada pekerja saja. Kita juga terus menjalin hubungan yang sangat baik dengan universitas, dengan pelaku bisnis sekitar, sehingga nantinya pasti ada banding-banding tiket kereta dengan perjalanan wisata yang lain. Dan menariknya ini operasional dari KCJB ini juga akan menggunakan energi yang ramah lingkungan, dalam artian menekan karbon dioksida atau CO2. Ini seperti apa sih implementasinya, Pak Devin?
Iya, jadi dengan adanya teknologi menggunakan arus listrik, Oke. kita tidak lagi menggunakan diesel, Hmm. sehingga pastinya produksi dari CO2 ini kita bisa menekan sampai dengan 35% dibandingkan dengan kereta diesel yang kita sudah punya. Oke. Sehingga ini pastinya akan berdampak sangat signifikan kepada kualitas udara dan juga lingkungan sekitar. Dan ini kita lihat seberapa besar akhirnya power yang dibutuhkan untuk operasional kereta cepatnya sendiri. Sekarang ini kita membutuhkan kurang lebih di 246 megavolt ampere. Dan Oke. ini sebetulnya adalah kualitas listrik yang memang sangat signifikan diperlukan untuk menjaga kestabilan dari pengoperasian kereta cepat. Dari sisi infrastruktur sudah aman berarti Pak ya, kalau tinggal nanti pada saat operasional berlangsung? Sudah Pak, jadi sekarang ini kami sudah mengadakan uji coba terus-menerus, jadi dari segi keamanan, dari segi kestabilan listrik, dan juga tidak hanya kestabilan untuk listrik primernya, namun juga backup. Sehingga nanti Oke. apabila nanti ketika ada kendala, dari backup ini akan langsung aktif untuk bisa menstimulasikan listrik yang ada di arus. Oke, nah untuk operasional kereta cepat Jakarta-Bandungnya sendiri nanti akankah beroperasi 24 jam atau tidak ini Pak Devin? Tentunya tidak 24 jam, Hmm. Pak. Karena memang nanti setiap harinya ada kereta CIT, yaitu kereta yang akan melihat perjalanan kereta ini apakah aman untuk dilalui. Jadi setiap harinya di awal dan di akhir nanti ada kereta yang tujuannya itu memang mengetes, Pak. Mengetes jalur. Oke. Apabila biasanya kita lakukan secara manual, ada pekerja yang melihat ke dalam rel, Iya. tapi langsung dilakukan secara otomatis menggunakan kereta CIT tersebut yang warnanya kuning yang sudah beredar di masyarakat Oke, juga. iya iya iya. Berarti memang sudah ada tim, ibaratnya peninjau dulu ya, untuk Ya, memastikan jalurnya benar-benar aman begitu ya, untuk operasional kereta dengan kecepatan tinggi ini Pak Devin? betul Pak. Oke, dan berarti juga ini berkaitan juga dengan operasional di stasiun-stasiun tersebut yang tadi dengan aktivitas ekonomi di sana begitu Pak Devin? Betul Pak. Jadi memang aktivitas ekonomi di stasiun tidak akan 24 jam. Pastinya kita akan menyesuaikan dengan operasional dari kereta. Iya. Tentu saja hal ini akan berdampak kepada kesiapan dari setiap retailer yang nantinya ada di stasiun. Jadi mereka bisa punya waktu lebih untuk Oke. melakukan aktivitas loading dan sebagainya. Nah, berikutnya juga akan menjual hak penamaan stasiun ini. Nah, ini menarik nih. Ini bagian upaya juga ya strategi marketing juga kemudian untuk bisa mendapatkan pendanaan bagi operasional KCIC kah atau bagaimana Pak Devin? Ya, tentunya untuk hak penamaan stasiun ini akan berdampak kepada mitra yang nantinya akan bekerja sama Pak dengan KCIC. Karena sekarang kita melihat exposure dari proyek kereta cepat ini dengan kami menjadi proyek pertama pionir untuk kereta cepat di Southeast Asia, pastinya ini akan menjadi daya tarik tersendiri untuk pelaku-pelaku bisnis yang nantinya akan bermitra dengan KCIC. Oke. Dengan mereka itu menambahkan budget marketingnya untuk ditaruh di hak penamaan stasiun, pastinya ini akan mendongkrak bisnis mereka karena secara exposure ini akan naik dengan signifikan. Oke, apakah juga nanti sebagai sponsorship misalnya begitu, mereka yang akan berada di stasiun tersebut juga dalam artian memang membuka gerainya di sana Pak Devin? Betul Pak, jadi untuk hak penamaan ini tidak hanya namanya yang dipajang di atas stasiun, Oke. namun juga mereka ini akan mempunyai paket-paket bundling. Contohnya untuk pelaku FMCG atau pelaku banking dan sebagainya, mereka akan mendapatkan treatment di dalam stasiun juga. Sehingga nanti untuk mereka bisa membrandingkan dirinya di dalam stasiun, Ya. pasti akan kami dukung. Karena tidak hanya namanya saja, namun mereka juga bisa memasarkan produknya di dalam stasiun. Oke, berarti memang sebenarnya sudah siap ini dari A sampai Z begitu untuk persiapan sarana, prasarana penunjangnya. Tapi kapan sih nanti akan beroperasi secara penuh Pak Devin? Kita akan ulas di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Kembali perbincangan bersama dengan Bapak Devin Pranata, General Manager Property and Non-Farebox Business Development KCIC. Baik, kita akan lanjutkan kembali nih Pak Devin. Kalau kita cermati dengan tadi penamaannya juga nanti akan dikomersialisasikan, kemudian tenan-tenan juga akan banyak beroperasi di masing-masing stasiun. Nah, saya ingin tanyakan berapa banyak sih nanti tenan yang bisa diserap ataupun berada di sana, kemudian berapa biaya sewa juga yang harus dikeluarkan Pak Devin?
Ya, baik Pak. Jadi sekarang ini memang setiap stasiun memiliki size yang cukup beragam, cukup variatif. Stasiun yang paling besar itu kita punya stasiun Halim, Pak. Kurang lebih luasannya itu luasan bersih di sekitar 5 ribuan. Jadi ini cukup besar seperti lifestyle mall. Dan sekarang ini statusnya sudah banyak sekali retailer-retailer baik dari pemain nasional maupun internasional yang sudah mengirimkan surat minatnya kepada KCIC. Jadi yang antri masuk ini sudah banyak, Pak. Namun memang pastinya nanti akan kami seleksi supaya memang yang utama adalah kenyamanan penumpang. Kami ingin tenan-tenan terbaik yang akan nantinya buka gerainya di stasiun kereta. Pun juga sama dengan pemain-pemain lokal, jadi masyarakat-masyarakat yang dari kalangan UMKM pun sekarang sedang dalam proses kurasi. Jadi baik dari UMKM maupun non-UMKM sekarang sudah mulai masuk ke dalam proyek kami. Untuk terkait dengan harga sewa, pastinya ini juga sangat-sangat memudahkan bagi tenan-tenan, Pak. Jadi kalau kita berbicara harga sewa, variatif juga di setiap stasiun, dari setiap lantai di stasiun juga sangat variatif. Namun harganya ini kurang lebih di 500.000 lah, Pak. 500.000 per meter per bulan. Oke, 500.000 per meter persegi. Per meter persegi. Dan ini tentunya sangat-sangat kompetitif apabila teman-teman itu membuka gerainya di luar, apalagi di mall. Ini kan sekarang harganya sudah sangat tinggi. Tentunya dengan kami membuka dengan harga yang kompetitif ini, kami sangat mendukung untuk teman-teman retail ini bisa mengembangkan bisnisnya bersama-sama dengan kereta cepat. Agar operasional kemudian aktivitas ekonomi di wilayah stasiun-stasiun ini juga bisa hidup begitu. Berapa waktu tempuh sih sebenarnya kalau misalnya calon penumpang dari satu tempat, entah itu dari tengah kota menuju Tegal Luar ataupun dari Halim misalnya, setelah mereka sampai di tujuan ini, Pak Devin? Kalau kita berbicara sekarang nih perjalanan kereta dari Jakarta ke Bandung, dan juga perjalanan kita kalau pakai mobil dari Jakarta ke Bandung, sekarang ditempuh itu kan dalam waktu 2,5 jam kalau trafiknya ini lagi bagus, Pak. Jadi kalau misalnya trafiknya tidak bagus, kadang-kadang bisa 5 jam, kadang-kadang bisa bahkan lebih kalau di weekend. Nah, dengan perjalanan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, waktu tempuhnya itu sebetulnya dipersingkat jadi hanya 30 menit saja. Sehingga ini satu terobosan yang sangat signifikan. Dan dari stasiun ke tengah kota, contohnya dengan menggunakan LRT dari Halim ke CBD, ke Sudirman dan Tamrin, tempuh dalam waktu kurang dari 20 menit. Jadi kita bisa melihat bahwa signifikansi dari tengah kota Bandung sampai dengan tengah kota Jakarta hanya waktu 1 jam saja. Dan itu tentunya akan memudahkan para pengguna perkereta apian di Indonesia. Dan dari tempat stasiun tadi begitu, Pak Devin, untuk mereka ke tujuan masing-masing berikutnya juga tidak sulit karena Anda katakan tadi memang ada transportasi feedernya begitu, Pak Devin? Betul, dan contohnya dari Padalarang, Pak. Dari Padalarang itu kami sudah menyediakan satu kereta feeder yang jadwalnya pun disesuaikan dengan jadwal kereta cepat. Jadi kalau misalkan kita sampai di stasiun Padalarang, kita tinggal pindah platform saja, nggak perlu keluar stasiun, tinggal pindah platform, masuk ke feedernya juga sangat cantik, dan itu tinggal masuk ke dalam tengah kota Bandung, sudah bisa langsung melanjutkan aktivitasnya, baik yang berkantor maupun berwisata. Tidak hanya itu, bagi masyarakat yang senang untuk berwisata, biasanya kan kita ke Lembang, Pak. Nah, kalau kita ke Lembang, dari stasiun Padalarang itu hanya 20 menit. Jadi sangat pendek sekali perjalanannya. Iya. Nah, kalau kita bicara mengenai tadi waktu operasionalnya sendiri, ini berapa kali keberangkatan, Pak, dari Jakarta ke Bandung ataupun Bandung ke Jakarta dalam satu hari begitu? Ini sedang terus kita kaji berdasarkan juga dengan nantinya minat masyarakat yang terus menggunakan kereta cepat. Namun di fase yang nanti kita sudah optimalkan, nantinya kita akan punya perjalanan 68 perjalanan per hari, Pak. Dan ini pastinya akan sangat mendukung perjalanan penumpang dari Jakarta ke Bandung. Dan terakhir harapan Anda terkait dengan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung ke depan ini, Pak Devin? Tentunya ini akan menjadi satu proyek yang menjadi percontohan, Pak, untuk tidak hanya menyediakan sarana transportasi bagi masyarakat, namun juga menumbuhkan perekonomian di daerah. Dan tentunya dengan proyek yang padat karya, banyak tenaga kerja Indonesia yang terserap,
dan kami harapkan nantinya ekonomi Indonesia ini akan terus maju dengan tumbuhnya infrastruktur di Indonesia. Oke, itu dia. Kita tunggu nanti operasionalnya, mungkin nanti saya juga mau coba ini Pak Devin untuk nanti perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan, dan maju terus juga untuk proyek dari kereta cepat Jakarta-Bandung segera terrealisasi dan beroperasi ini Pak Devin. Sampai berjumpa kembali. Salam sehat. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya. Kali ini terkait dengan LRT yang siap menjadi alternatif transportasi massal Jabodebek. Sesaat lagi.